Alhamdulillah asbahna wa asbaha min qulillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini saya akan mengambilkan dari dua surat Al-Hud ayat yang ke-15 sampai 16. Yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-9. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika para sahabat membaca Al-Quran, ada dua ayat Al-Quran yang sering membuat para sahabat itu menangis. Ibnu Mubarak yang sering bergaul dengan para sahabat dan tabi'in, beliau melihat para sahabat itu ketika membaca Al-Quran, maka salah satu ayat yang sering mereka baca dan membuat mereka menangis adalah surat Al-Hud ayat ke-15 sampai ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Tradisi mengenyampingkan dunia ini di Muhammadiyah itu sesuatu yang biasa. Kalau kita lihat di syiarnya dan syairnya lagu Muhammadiyah itu, maka kita akan melihat bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan, disebut dengan gerakanku. Dan dalam tradisi Muhammadiyah tidak boleh meminta jabatan. Maka sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, menunjukkan bahwa lapangan perjuangan itu jauh didahulukan dibandingkan dengan pekerjaan. Kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa yang didahulukan oleh beliau? Yang didahulukan oleh beliau adalah lapangan perjuangan, bukan lapangan pekerjaan.
Kenapa lapangan perjuangan yang didahulukan, bukan lapangan pekerjaan? Kalau kita melihat ayat ini, bahwa fitnah yang paling besar kita hadapi di dunia ini adalah hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia ini, sehingga Allah menyebutnya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Jadi ada kata kana di sana yang menunjukkan bahwa dunia dengan semua isinya itu akan mendominasi kehidupan kita ini. Kalau kita melihat sejarah Islam, termasuk perang Badar. Perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi di perang Badar? Pada hari kemenangannya, para sahabat ketika itu berselisih pendapat dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa harta rampasan yang kami akan peroleh. Sampai Nabi Muhammad SAW berada di wilayah Badar yang jaraknya 150 km dari kota Madinah itu. Setelah kemenangan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pulang 3 hari di Badar. Salah satu penyebabnya adalah para sahabat ketika itu bertanya, berapa harta rampasan yang kami dapatkan? Sebagian mengatakan, kamilah yang berhak mendapatkan harta rampasan itu, karena kami berada di barisan paling depan. Sebagian mengatakan, kami yang berhak, kami yang menjaga Rasulullah, karena tenda Nabi diletakkan di belakang. Karena mereka meyakini bahwa perperangan Badar itu akan kalah. Makanya Allah mengatakan, lakarihun. Ketika Rasulullah mengajak kalian keluar untuk perang Badar itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah di hati kalian itu kalian tidak suka, kata Allah. Kenapa, Pak? Karena mereka beranggapan bahwasanya perang ini setor nyawa. Kenapa perbandingannya ada 314 dengan 1000 orang? Kafir 1000 orang, kaum muslimin ketika itu hanya 314. Maka tenda Nabi ditaruh di belakang. Kenapa? Mereka berkeyakinan bahwasanya perperangan Badar ini adalah perperangan yang akan kalah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, yaumal taqal jam'an, pada surat Al-Anfal 41 itu, pada hari 2 pasukan bertemu. Kenapa 2 pasukan bertemu? Karena malamnya itu malam Jumat, malam yang Allah turunkan Al-Quran. Karena Badar ini terjadi di 2 tahun Nabi Muhammad SAW hijrah. Awal berpuasa penuh di bulan Ramadan. Sahabat tidak pernah puasa sepanjang ini sebelumnya, dan saat itu para sahabat puasa. Awal puasa Ramadan, di malam Jumat Nabi berdoa kepada Allah, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Kalian berdoa kepada Allah, aku jawab. Mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Karena doa kalian itu, kata Allah, aku turunkan 1000 malaikat dipimpin oleh Jibril. Lalu apakah kalian mengaku, kata Allah, kalian yang berhak atas kemenangan Badar ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Muhammadiyah
berdiri untuk jalan pergerakan, bukan jalan untuk mencari uang, bukan untuk jalan mencari jabatan. Muhammadiyah ini politiknya seperti garam. Garam itu rasanya bisa dilihat, rasanya tidak bisa dilihat, tapi garam itu terasa di mana-mana. Tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak bekerja. Itulah Muhammadiyah. Kenapa disifatkan, nisbahkan kepada ya dan tak Muhammadiyah? Karena sifatnya adalah kembali ke sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak bekerja, bukan banyak bicara. Bukan banyak bicara, banyak memberi, bukan banyak meminta. Banyak berinfak, banyak berjuang, banyak mengeluarkan keringat, banyak mengeluarkan pikiran, bukan banyak meminta. Itulah Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kalau kita banyak meminta, kalau kita banyak menuntut, maka kita akan kehilangan kesempatan kita untuk berada di dunia ini, mengambil bagian yang terbaik untuk jalan kita ke akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Karena para sahabat itu, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat ketika beliau memakan buah kurma, satu buah kurma bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhawatirkan, jangan-jangan buah kurma yang beliau makan itu adalah buah dari amalnya beliau. Khawatirnya amal itu pahalanya Allah ganjar dengan satu buah kurma itu, sehingga tidak dapat lagi di akhirat kelak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar itu, Pak, di perang Badar itu Nabi di ayat ke-41 Nabi itu mendapatkan jatah harta rampasan sekitar 5 humusuk, 1/5 dari semua harta rampasan. Tapi Pak, berapa lama harta yang dimiliki dan hak Nabi itu berada di rumah Nabi? Tidak kurang dari 3 hari dan habis. Yang tersisa, kata Aisyah, yang tersisa di rumahku itu hanya sebiji kurma. Ketika di hari Senin Nabi Muhammad berpuasa, akan berpuasa, datang seorang ibu dan 3 anaknya datang ke rumah, ke pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, kata ibu ini, adakah yang bisa kami makan untuk saya dan 3 anak saya ini? Kata ibu ini. Aisyah melirik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ambilkan yang satu itu, bagikan kepada mereka. Aisyah antara berat hati, karena Aisyah tahu itulah berbuka puasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Apa kata Rasulullah? Cukup bagiku air putih berbuka kali ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka jalan, semua jalan-jalan kebaikan, membuka semua jalan-jalan perjuangan. Maka
Kenapa para sahabat ketika membaca surat Al-Hud 15 dan 16 ini mereka menangis? Mereka khawatir jatah akhiratnya Allah berikan di dunia ini, jatah surganya Allah berikan di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam skema pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah itu dipilih dengan 13 besar. 13 besar baru mereka bermusyawarah, bukan langsung menunjuk, tapi 13 inilah yang akan masuk ke ruang musyawarah, menentukan siapa yang akan jadi pemimpin, menjadi pemimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kalau kita pingin dunia ini, kata Allah, kalau kalian pingin dunia ini, kata Allah, nuwaffi ilaihim, kami akan berikan itu. Kami akan berikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan semua apa yang kita usahakan. Maka Allah mengingatkan, wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Yang kita khawatirkan, bapak-bapak, Allah mengingatkan dengan wal yahsha. Yahsha itu wal yahsha bentuknya bentuk perintah. Maka takutlah kalian. Takut di dalam bahasa Arab ada khauf wa ada kata khosyah. Kalau khosyah itu takut karena dia memiliki kapasitas ilmu. Kenapa dia takut? Kalau khauf itu takut, tidak bisa makan, tidak bisa minum, persoalan dunia. Itu namanya khauf. Sedangkan wal yahsha itu takut dengan ilmunya. Ya. Hal ataka hadisul ghasiyah. Diingatkan tentang ghasiyah, tentang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutup hidup kita ini dengan tutupan akhirat nanti. Maka orang-orang yang beriman, dia akan merasa khawatir, takut luar biasa tentang yaumul qiyamah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika Umar membaca ayat ini, Umar pingsan, Pak. Umar pingsan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, hari ini api neraka sedang dinyalakan, kata Jibril. Ada 6 lubang. Ada lubang untuk orang munafik, ada lubang untuk orang Nasrani, ada lubang untuk orang Yahudi, dan ada lubang yang ke-6 ya Rasulullah. Dan Jibril terdiam. Lubang apa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa penghuninya? Jibril terdiam. Ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat siapakah lubang itu wahai Jibril? Karena didesak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan, buat umatmu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan ketika siuman kepala Nabi ditaruh di atas pahanya Jibril alaihi salam. Di atas Jibril alaihi salam. Setelah itu Nabi sujud, Pak. Sujud baginda Nabi Muhammad 3 hari 3 malam. Kecuali ketika azan berkumandang, ketika Bilal berkumandang azan, Nabi mengimami salat. Setelah itu Nabi sujud kembali sampai Abu Bakar Siddiq datang ke rumah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah pintu masuk bagi kami ya Rasulullah?" Karena Nabi selalu sujud. Menangis Abu Bakar Siddiq pulang ke rumahnya. Di tengah jalan bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar melihat Abu Bakar Siddiq sedang menangis. Umar bertanya, "Ada apa halnya wahai Abu Bakar Siddiq?" "Lihatlah Rasulullah." Kata Abu Bakar Siddiq, diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar pun menangis dan Umar datang ke rumahnya Fatimatul Kubra. "Wahai Fatimah, lihatlah ayahmu 3 hari 3 malam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mendengar api neraka sedang dinyalakan. Salah satu lubang yang akan masuk di dalamnya adalah umat Muhammad." Fatimah mengganti pakaiannya, seorang wanita yang tidak peduli dengan dunia. Baju yang beliau pakai sobek dengan tambalan 77 tambalan. Seorang wanita yang luar biasa. Dilihat Aisyah, Fatimah yang jarang keluar ke tengah-tengah kota Madinah. Tidak pernah terlihat. Saat itu keluar dalam kondisi menangis. Datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang Fatimah yang selama ini tidak pernah menyebut nama ayah, abi, bapak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu rumah Aisyah. Apa kata Fatimah? "Ya Rasulullah, adakah pintu masuk ke rumahmu ini ya Rasulullah?" Kata Fatimah ketika itu. Rasulullah mendengar Fatimah yang datang, dibukakan pintu. Wajah Rasulullah membengkak, mata Rasulullah bengkak karena menangis sepanjang sujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu berat tentang akhirat itu. Begitu berat pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kita umatnya ini. Maka Allah mengingatkan, "Wal yahsal ladzina law taraku." Takutlah orang-orang yang law taraku min khawfihim dzurriyyatan li'afa. Ketika dia meninggal dan dia punya anak dan tidak memiliki harta yang banyak untuk ditinggalkan kepada anaknya. Ada yang mengatakan bahwa ini bab warisan. Bab warisan. Apakah anak itu harus ditinggalkan warisan sehingga anak itu akan mendapatkan kenyamanan ketika orang tuanya meninggal karena memiliki harta yang banyak? Atau kalimat berikutnya, "Khafu alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida." Atau meninggalkan ketakwaan kepada Allah dan sifat kejujuran kepada anaknya. Mana yang ditinggalkan? Kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan apa, Pak? Meninggalkan pergerakan, meninggalkan amal, meninggalkan lapangan perjuangan, meninggalkan ruang-ruang untuk berjuang. Seolah Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengatakan, "Falyattaqullah, aku tinggalkan pergerakan ini untuk menjadi ajang bagi kalian untuk beramal. Falyaqulu qaulan sadida,
Wahai orang-orang yang berada di gerakan Muhammadiyah ini, seolah beliau mengatakan, katakan qaulan sadida, kalimat-kalimat yang lurus, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat akidah, kalimat-kalimat thayyibah. Jangan engkau lencengkan kalimat-kalimat Allah karena kepentingan duniamu. Kalau kita melihat orang-orang terdahulu, kita akan melihat sosok seperti Walid bin Abdul Malik di kekhilafahan Umayyah. Walid bin Abdul Malik, beliau meninggalkan harta kekayaan, harta cash, uang cash untuk anaknya. Itu belum harta rumah, mungkin tanah, kebun. Itu sekitar 80 triliun. Satu anak meninggalkan harta uang sekitar 80 triliun. Itu uang cash. Ya. Masya Allah, kaya luar biasa. Nah, apa yang terjadi ketika Walid bin Abdul Malik menjadi kekhilafahan Umayyah ketika itu? Kaya raya, dan salah satu asistennya adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz ini orang yang jujur, sehingga dipecat oleh Walid bin Abdul Malik. Karena orang-orang yang ada di sekitar Walid bin Abdul Malik tidak setuju dengan keberadaan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dipecat. Karena memang itulah resiko orang yang wayakulu kaulan sadida. Itulah resiko orang yang mengatakan kejujuran, meluruskan kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lihat di ayat yang lain, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Kalimat Allah itu tidak akan pernah rendah. Mungkin ini direndahkan oleh manusia. Wa kalimatullahi iyal ulya, kata Allah. Kalimat Allah itu mesti tinggi. Hari ini direndahkan, suatu saat Allah akan perjuangkan. Bukan kita, Pak. Berapalah kita ini memperjuangkan? Allah yang akan menegakkan panji-panjinya ini. Setelah itu digantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah wafatnya Walid bin Abdul Malik, digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman ini cepat matinya. Karena apa? Karena suka makan. Hati-hati yang suka makan. Nah, karena orang yang suka makan cepat matinya. Insya Allah di sini tidak ada. Kalau Sulaiman bin Abdul Malik sekali makan, beliau makan 200 butir telur. Makanya umurnya itu 35 cuma. Jadi yang suka makan kolesterol tinggi, itu umurnya nggak panjang. Karena Sulaiman bin Abdul Malik suka makan telur. Tapi telur apanya saya tidak tahu. Telur puyuh apa telur ayam? Telur bebek atau telur apa? Ketika akan wafat, Sulaiman menunjuk anaknya, tapi anaknya masih kecil. Akhirnya digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun cuma seorang pemimpin yang adil ini bertahan. Karena diracuni, Pak. Diracuni. Jadi Umar yang tidak memiliki apa-apa, Pak, tidak memiliki harta. Ketika meninggal, beliau hanya meninggalkan warisan 500.000 saja. Maslamah datang kepada Umar bin Abdul Aziz ketika akan wafat. Wahai Umar, nanti tuliskan saja wasiat. Nanti ketika engkau meninggal, biar aku yang mengurus anak-anakmu itu. Kata Umar sambil tersenyum, wahai Maslamah, aku sudah meninggalkan
kepada yang lebih berkuasa dan maha kaya selain engkau, wahai Maslamah. Aku telah titipkan astaudiuhum, aku telah menitipkan mereka kepada pemilik langit dan bumi ini. Jangan khawatir engkau Maslamah tentang anak-anakku, tapi khawatirlah tentang dirimu, karena semakin banyak harta yang kau miliki, semakin berat hisabmu nanti di yaumil akhir kelak. Maslamah dia, Mbak. Tapi kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ketika kekhilafahan berganti dari Umayyah ke Abbasiyah, apa yang terjadi? Anak Walid bin Abdul Malik tadi yang ditinggalkan harta warisan 80 triliun masing-masing, nanti di masa Abbasiyah mereka menjadi pengemis dan menjadi buronan di masa Abbasiyah. Tapi lihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan hanya 500.000, adalah orang penyumbang zakat terbesar di kekhilafahan Abbasiyah ketika itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah kenapa meninggalkan warisan-warisan generasi-generasi perserikatan untuk perjuangan? Karena falyattaqullah, karena untuk menjaga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat Allah itu dia dijaga dengan sekolahnya, dijaga dengan pesantrennya, dijaga dengan perserikatannya, dijaga dengan masjid-masjidnya. Falyattaqullah. Mungkin ada yang kenal namanya Siti Manggopo. Mungkin orang tidak kenal. Yang kenal siapa yang terkenal tokoh perempuan yang sangat terkenal di Indonesia ini? Orang lebih kenal dengan Ibu kita Kartini. Tapi siapakah yang kenal dengan Siti Manggopo? Siapakah yang kenal dengan Yunusia? Sebelum Ibu kita Kartini bicara tentang pendidikan, jauh sebelum itu, Pak, ulama Azhar besar, King Al-Azhar datang ke Padang Panjang, melihat ada perserikatan tokoh Muhammadiyah perempuan mendirikan sekolah untuk perempuan, santrinya ratusan. Terkagum-kagum tokoh Al-Azhar ini. Apa katanya? Azhar berada di Tawalib ini. Azhar ada di Padang Panjang ini. Itu jauh sebelum Ibu kita Kartini. Tokoh wanita besar di bidang pendidikan. Kita lihat lagi, ada Siti Manggopo, seorang yang ditakuti oleh Belanda, perempuan, tokoh Muhammadiyah. Ketika beliau menantang pajak-pajak yang diperlakukan oleh Belanda, apa yang dilakukan oleh Siti Manggopo? Mengumpulkan ibu-ibu, diajarkan berkuda, diajarkan berpanah. Ketika Siti Manggopo sudah naik ke atas kudanya, membuat gemetar Belanda-Belanda putih itu. Kenapa, Pak? Karena Muhammadiyah bukan meninggalkan harta. Karena Muhammadiyah tidak meninggalkan warisan-warisan kehidupan harta. Tapi Muhammadiyah meninggalkan nilai-nilai perjuangan. Maka disebut dengan Muhammadiyah yang disifatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Sabtu, insyaallah minggu depan,
akan ada muswil di Ponorogo. Ponorogo ditunjuk sebagai tuan rumah muswil di Ponorogo ini. Karena kita tahu Ponorogo ini pergerakan Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. Kalau kita lihat dalam sejarah, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan datang pertama kali dari Jogja langsung ke Ponorogo, Pak? Karena Ponorogo adalah bagian dari pergerakan terbesar Muhammadiyah. Seolah kita bisa mengatakan bahwa beliau ingin mengatakan kepada kita semua, maka hidupilah Muhammadiyah ini. Bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Supaya apa? Supaya ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang mencari dunia, Allah cukupkan dunia itu untuk dirinya. Tapi kata Allah, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirah, di akhirat kelak mereka tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa illa an-nar, kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Orang yang boleh punya harta, boleh punya kekayaan, tapi lihatlah Abdurrahman bin Auf, lihatlah Abu Darda, punya harta, tapi harta untuk perjuangan. Hati seorang Muhammadiyah, dia seorang pengusaha, dia seorang dokter, dia seorang menteri, dia seorang insinyur, dia adalah garam buat Muhammadiyah. Ketika dia berada menjadi seorang presiden, akan dirasakan oleh asinnya garam itu seluruh dunia. Lihat Pak Nasir, lihat Agus Salim, lihat Buya Hamka. Mereka adalah garam-garam Muhammadiyah. Mereka adalah garam-garam Muhammadiyah. Boleh menjadi seorang penulis, boleh hafizul Quran, boleh menjadi seorang pengusaha, boleh menjadi seorang diplomat, tapi mereka adalah garam yang siap mengasihi seluruh dunia ini. Lihat Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, orangnya pendek, berjenggot, tua, diremehkan dalam konferensi oleh orang-orang Belanda. Tapi lihat betapa gagahnya beliau melakukan diplomasi yang sangat luar biasa itu. Kenapa, Pak? Karena cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang lillah, cahaya yang Allah berikan kepada hati-hati yang lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukankah janji Allah, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah itu maha tinggi. Kepada siapa Allah berikan kalimat-kalimat itu? Kalimat-kalimat itu kepada orang-orang yang semua apa yang dia miliki dia jadikan jalan untuk perjuangan. Saya masih ingat ketika sebagian orang, ibu-ibu mengumpulkan emasnya, Pak, untuk membeli pesawat pertama kali di Indonesia ini. Mengumpulkan emasnya sampai kotak-kotak kongguan itu penuh untuk apa? Kalau Muhammadiyah dipertanyakan tentang kebangsaannya, kecintaannya kepada NKRI ini, maka salah besar. Kenapa? Lihatlah kalimat-kalimat bangsa yang ada dalam ultimatum Muhammadiyah. Kebangsaan, perjuangan,
adalah kalimat dan narasi-narasi Muhammadiyah. Bukan sembarangan, bukan diplomat, bukan pembicaraan, tapi bukti. Tapi bukti, Pak. Karena Islam mengajarkan itu. Bukankah Muhammad mengajarkan itu? Maka disebut dengan Muhammadiyah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kita kembali. Hari Sabtu besok kita akan menerima tamu ribuan di Ponorogo ini. Kita perlu banyak bantuan. Masjid-masjid yang ada di pinggir jalan dipersiapkan untuk menerima tamu-tamu Allah itu. Ini Pak Sanggar sedang menyiapkan jamunya beliau supaya sehat ya, supaya sehat. Beliau ini cerdas luar biasa, menyisir masjid-masjid, menyajikan jamu sehingga orang bisa sehat, sehingga pahala-pahala sholatnya beliau ambil gitu kan, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat. Monggo, silahkan. Harta yang kita miliki itu apa yang kita infakkan. Hari Sabtu besok adalah jalan untuk panjenengan menginfakkan harta terbaik untuk pergerakan terbesar di dunia ini, Muhammadiyah. Ambil bagian itu penting. Kenapa? Sekali kita tidak mau mengambil, maka rasa manisnya iman yang kita miliki tidak akan terasa. Bagaimana orang akan merasakan manisnya sholat kalau tak sholat? Bagaimana orang akan merasakan manisnya sedekah ketika tidak bersedekah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan terakhir dari surat An-Nisa itu, falyattaqullaha falyaqulu qaulan sadida. Ditutup dengan ketakwaan, wiqayah, menjaga diri kita ini untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Wa habita ma sana'u fiha. Supaya tidak amal-amal kita itu habitat, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau seandainya wabatila makanu ya'malun, sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Tempat ini, MBS ini menjadi jalan perjuangan untuk wilayah Jetis ini. Jetis ini. Apapun yang terjadi di MBS ini bukan tanggung jawab pengurusnya saja. Bukan tanggung jawab pengurusnya saja. Ini adalah hanya gerakan, tetapi keterlibatan orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang diminta, itu yang diharapkan, itu yang diperjuangkan. Maka mengambil bagian dari perjuangan itu adalah bagian-bagian terbaik dari sisi wa kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang tidak ingin mengangkat bendera kalimat la ilaha illallah, ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Meletakkan kalimat Allah la ilaha illallah lebih tinggi, diletakkan di hatinya sebagai jalan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita melihat diri kita hari ini, kita akan mengatakan, saya Ustaz, anak saya hanya 2, 3. Kalau orang-orang dahulu anaknya 13. Kalau jadi semua kan luar biasa. Sekarang kita mungkin anak kita 2, tapi kita ngambil bagian dalam perjuangan pergerakan di pesantren, pergerakan di sekolah. Bisa saja MBS ini nanti ribuan santrinya. Ketika ribuan santrinya, berapa orang yang mendoakan panjenengan?
Karena itulah harta warisan kita. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa bisalas. Salah satunya adalah wa waladun saleh yad'u lah. Karena yang dikatakan oleh Rasul adalah walad, bukan ibnun. Kalau ibnun berarti anak nasabi, anak turunan berdarah, maksudnya anak biologis. Tapi Rasulullah memakai kata walad. Walad itu bisa dua, bisa anak biologis atau tidak biologis. Mungkin anak biologis kita 2 orang, tapi anak non biologis kita ribuan orang. Lihat Pak Zarkasi itu Gontor sana itu. Berapa orang anak biologisnya? Dan kita tanya, berapa juta anak non biologisnya? Idza mata ibnu Adam wa waladun saleh yad'u lah. Berapa juta anak biologisnya dan anak non biologisnya? Kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, berapa anak beliau? Tapi sampai hari ini berapa anak non biologis beliau yang mendoakan Kiai Haji Ahmad Dahlan di setiap waktu sholatnya? Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan itu kepada kita. Jadi kesempatan kali ini saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semua, kita berada dalam satu kapal besar perjuangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa adkhilna jannata ma'al muttaqin, ma'asy syuhada, ma'as salihin, wa hasuna ulaika humur rafiqa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina ya rabbal alamin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlana wa zurriyatana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.